إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama giat untuk belajar dan memperbaiki diri menuju perubahan yang lebih baik insyaallah taala. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan saja kajian kita halaman 102. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, "Alin ala arshihi da'iman min khalqihi." Allah itu alim, maha tinggi, ala arshihi, di atas arsy-Nya, di atas arsy, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Ini adalah akidah dari Imam Al-Muzani. Dan ini adalah akidah Ashabul Hadis, akidah para ahli hadis, akidah para sahabat, dan juga akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hanya saja banyak orang yang mengingkari hal ini karena mereka menggunakan akalnya, sehingga mencari sifat Allah berada di atas arsy. Padahal sangat jelas di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah Ar-Rahman, berada di atas arsy. Berada di atas arsy. Arsy itu singkatan, atau kita katakan kursi raja atau kasurnya raja. Ini tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan arsy, sebagaimana diyakini oleh orang-orang yang mengingkari Allah berada di atas arsy. Mereka mengatakan kalau begitu Allah berada seperti berada di atas kursi. Tidak, kita tidak mengatakan seperti itu. Allah berada di atas arsy tidak berarti Allah membutuhkan arsy, tidak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Tetapi Allah berada di atasnya, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Baik. Ay munfasil 'anil khalqi, berpisah dari makhluknya, ghairu munfarid bihim, dan tidak bercampur dengannya, dengan makhluknya. Ini adalah akidah yang wajib kita yakini. Kita tidak boleh mengatakan yang pertama, saya tidak tahu Allah di mana. Tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh kita mengatakan Allah berada di mana-mana.
Dan yang ketiga, tidak boleh kita mengatakan ya, yang pertama apa tadi? Saya tidak tahu Allah berada di mana. Yang kedua mengatakan Allah berada di mana-mana. Tidak boleh kita katakan itu. Dan yang ketiga tidak boleh kita katakan Allah bersatu dengan makhluknya. Allah bersatu dengan makhluknya. Ini tidak boleh dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam al-A'immah Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah, "Man lam yaqul inna Allaha fawqa samawati 'ala 'arshihi ba'idun min khalqihi wajaba an yustatab." Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah barang siapa yang tidak mengatakan, man lam yaqul, barang siapa yang tidak mengatakan Allah berada di atas langit-langit, ala arsyihi, di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, wajaba an yustatab, dia wajib diminta untuk bertaubat. Kamu harus bertaubat. Fa in taba, apabila dia bertobat, ya dia diterima, dibiarkan. Wa illa, jika dia tidak mau bertobat, duribat unuquhu, maka dipenggal lehernya. Wa ulqiya 'ala najzalah, dilempar ke tong sampah, li'alla yata'adza, agar tidak terganggu binat rihihi, dengan bau apa? Bau busuknya. Ahli millah wala ahli zimmah. Ya. Bukan termasuk ahli millah, bukan termasuk ahli millah, yaitu ahli agama. Dan juga bukan termasuk ahli zimmah. Wa kana maluhu fai'an, dan hartanya adalah fai'. Maksud dari Ibnu Khuzaimah ini apa, ya ikhwan, saudara-saudara sekalian? Wajib mengimani Allah berada di atas arsy. Yang tidak mengimaninya, maka pada kafir. Dia telah kafir. Telah kafir. Bahkan akidah ini, ayo ikhwan, ya, sudah lama ada Allah ada di atas arsy. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sudah mengabarkan demikian juga. Para nabi mengangkat tangannya ke atas langit, berdoa ke atas langit. Jadi dari mana akidah Allah berada di atas, di mana-mana? Atau misalkan akidah yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan Allah di atas, di bawah, atau di samping, di kiri, di kanan, tidak boleh. Ini akidah yang salah. Kita harus yakin Allah itu berada di atas arsy. Yakinkan Allah berada di atas arsy. Bagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, ya, budak wanita yang bisu, aina Allah, di mana Allah? Wa asara biyadiha ila sama. Allah berada di atas arsy. A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah budak wanita ini, sesungguhnya dia adalah seorang mukminah, seorang yang beriman. Apakah isyarat atas ini? Ayo ikhwan. Berarti yang lain, ada arti yang lain. Ya. Ada arti yang lain, jawabannya tidak mungkin ada arti yang lain kecuali menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Dan banyak dalil, ya, yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas, baik di Al-Quran maupun di hadis maupun perkataan para imam, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Ulu, ya, Mukhtasar Al-Ulu. Dan jika ingin mengetahui akidah para sahabat, maka pelajarilah akidah-akidah yang langsung dengan sanadnya.
langsung dengan sanad. At-Tauhid Ibnu Mandah, kemudian Asy-Syari'ah bil Ajuri, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Takai, dan yang lainnya, kitab-kitab akidah yang ada sanadnya sampai Rasulullah, ada sanadnya sampai para sahabat, dan bagaimana perkataan mereka. Sehingga dengan membaca kitab-kitab tersebut kita menjadi tambah apa? Tambah yakin bahwa kita tidak menyelisihi akidah salaf, akidah orang-orang yang terdahulu. Dan Waqala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, "Mazalat al-ummah arabuha wa 'ajamuha fi jahiliyatiha wa islamiha mu'tarifatun bi anna Allah fis sama." Coba lihat. Senantiasa, kata Ibnu Qutaibah, senantiasa para umat, baik yang Arab maupun yang bukan Arab, baik yang jahiliyah, di zaman jahiliyah sebelum adanya Islam dan setelah Islam, seluruh orang mu'tarifah bi anna Allah fis sama. Seluruh agama samawi meyakini bahwa apa? Allah berada di atas langit. Di atas langit. Ya. Perkataan fis sama ay 'ala sama. Jadi di sini kalau kita dapatkan fis sama, kalau diartikan situ apa? Di dalam, ya kan? Bahasa Arab fiturnya apa? Di dalam. Maksud fis sama adalah fil ulu. Fil ulu, di atas ketinggian. Jadi dan dipahami kalau kita katakan fis sama artinya fil ulu, berada di atas. Atau ala sama, atau berada di atas langit. Jadi tidak, kalau misalnya ada yang berdalil Allah berada di mana? Di seluruh tempat, dengan berdalil bahwa Allah menyebutkan bahwa Allah fis sama, maka para ulama menyebutkan seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat 84. Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwa alladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul 'alim. Dialah alladzi fis sama', yang ada di langit, ilahun, ya, sebagai ilah, ma'bud, wa fil ardi ilah, dan di bumi ilah, wa huwal hakimul 'alim. Maka dia adalah yang maha hakim, bijaksana dan alim, dan maha mengetahui. Arti ini adalah ilahun di sini ma'luh, artinya ma'bud. Dialah yang di langit disembah dan di bumi juga disembah. Jadi tidak menjadi masalah. Dan mereka mengatakan Allah berada di seluruh tempat. Ya, ini tidak benar. Kemudian kita lanjutkan. Ayyu aw yuqalu bal istawa subhanahu 'ala al-'arsy. Atau dikatakan bal istawa subhanahu 'ala al-'arsy al-wajh alladhi yaliqu bi jalalihi wa yunasibu kibriyaihi. Wa yunasibu kibriyaihi. Atau dikatakan Allah istawa subhanahu, Allah berada. Maksudnya Allah alal arsy, di atas ars, alal wajhi alladhi yaliqu bi jalalihi, dengan wajah, dengan sudut pandang yang layak bagi kebesarannya,
wa yunasibu kibriya'ah, dan sesuai dengan kesombongannya, wa annahu fawqa samawatihi wa annahu 'ala 'arsyihi, dan bahwasanya Allah berada di atas langit-langitnya dan Allah 'ala 'arsyihi, di atas 'arsy-Nya. Ba'irun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ma'annahu subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan itu, huwa hamilun lil 'arsy wa li hamalatil 'arsy, dialah yang mengangkat 'arsy dan juga para pengangkat 'arsy. 'Arsy itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? 'Arsy itu paling tinggi, makhluk paling tinggi, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang mengangkat 'arsy. Ada malaikat yang mengangkat 'arsy. Wa anna istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Bahwasanya istiwa itu benar-benar diketahui di dalam bahasa Arab. Ada yang namanya qadrul mustarak. Wa qadrul mustarak laisa lahu haqiqah fi dhahir. Ada yang disebut oleh para ulama dengan qadrul mustarak. Qadrul mustarak. Apa itu qadrul mustarak? Ada takaran di otak kita ini ketika menyebutkan satu bahasa, ada mustarak, ada kesamaan di dalam penggunaan bahasa tersebut. Tetapi di dalam dunia nyatanya tidak ada kesamaan, tidak harus ada kesamaan. Contohnya, ada qadrul mustarak antara mata makhluk dengan makhluk yang lainnya. Ada kadar kesamaan. Kalau disebut mata, maka kita terbayang banyak-banyak mata, ya kan? Ada mata manusia, ada mata hewan, ada mata laba-laba, ada mata kancil, ada mata-mata. Banyak bentuk mata, banyak. Ada qadrul mustarak. Tetapi kalau misalkan setiap satu dengan yang lainnya tidak harus sama bentuknya, tidak harus sama. Antara makhluk saja bisa berbeda. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Jadi kalau misalkan ada qadrul mustarak, kita membayangkan Allah, misalkan Allah punya mata, kita bayangkan mata Allah seperti ini, itu bukan mata Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan di pikiran kita. Paham? Jadi tidak melazimkan adanya qadrul mustarak. Di otak kita ada kesamaan mata, ada kesamaan tangan, ada kesamaan wajah. Lantas di dunia yang bisa dilihatnya harus sama. Tidak harus. Jin punya wajah? Punya. Apakah wajah jin sama dengan wajah kita? Allah a'lam. Tapi yang jelas dunianya berbeda. Ciptakan dari api, kita dari tanah. Ya. Wa anna istiwa, oleh karena itu di sini disebutkan wa anna istiwa maklum. Di dalam bahasa Arab istiwa itu maklum, berada di atas. Ala wartafa. Arti dari istiwa itu ala, tinggi, wartafa, dan tinggi. Yartafa itu naik, tinggi, ya. Ala, tinggi. Adapun makna istaqarra, yaitu berarti menetap. Ini diingkari. Istaqarra ini memiliki dua makna. Berada di atas dan duduk. Berada di atas dan duduk. Ini diingkari oleh sebagian ulama ahli sunnah. Sebagian ulama ahli sunnah menetapkan arti istaqarra
tetapi makna istiqarah ini adalah menetap di atas, bukan duduk. Kalau mereka meletakkan makna istiqarah, mereka artikan ini apa? Ulu, wartafa'a, dan tetap tinggi dan tetap di atas. Tapi masalahnya istiqarah itu juga bermakna jalan, duduk. Ini connect nggak? Nanti nggak connect. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang connect, yang nggak connect ya, wes nggak apa-apa. Wal kaifu majhul. Walaupun ada qadrun mustaq, sama yang dipahami di otak kita sama. Kaifiyahnya itu caranya atau bentuknya itu majhul, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, iman kepadanya itu wajib. Wal su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya bid'ah. Kama qalat Ummu Salamah, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah, wa Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, dan Rabi'ah ibn Abdurrahman wa Malik bin Anas, fahada mazhabul muslimin. Ini adalah mazhabnya muslimin. Jadi perkataan istiwa itu maklum, kaif majhul, itu sudah dikatakan oleh orang-orang sebelum Anas bin Malik. Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Sebelumnya telah dikatakan oleh Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dan Ummu Salamah mengatakan hal tersebut. Wa qala Imam Ma'mar bin Ahmad al-Asbahani, berkata Imam Ma'mar, Inna Allah istawa ala arsyihi bila kayfa wa la tanbiha wa la ta'wila wa la istiwa ma'qul wal kayf fihi majhul. Sesungguhnya berada di atas arsy itu bila kayf, tanpa adanya kayf. Bagaimana? Atau menggambarkan bentuknya, wala tasbih, dan tanpa tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Wala ta'wil, dan juga tanpa ada pentakwilan. Tidak perlu ditafsirkan yang lain. Apa yang disebutkan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis, kita yakini seperti itu. Karena tidak mungkin yang namanya bahasa Al-Quran diturunkan kepada para sahabat itu tidak perlu lagi apa? Dijelaskan. Misalkan ketika Rasulullah SAW baca Al-Quran menyebutkan sifat-sifat Allah, Inna Allah yuhibbul muhsinin, sungguh Allah mencintai orang-orang muhsin yang baik. Apakah perlu ditafsirkan yuhibbu, arti yuhibbu mencintai? Apakah perlu ditafsirkan kepada orang Arab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah perlu ditafsirkan? Tidak perlu, karena mereka tahu bahwa saya yuhibbu arti mencintai. Itu sudah diketahui di orang. Di bahasa Arab diketahui bahwa arti yuhibbu itu mencintai. Hanya saja, ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Jadi mencintai Allah tidak seperti kita mencintai istri dan anak kita, tidak. Jelas beda. Ya. Jelas berbeda. Wal istiwa ma'qul. Istiwa itu ma'qul, diketahui. Wal kayfu fihi majhul, dan kayf caranya itu majhul, tidak diketahui. Wa annahu azza wa jalla mustawi ala arsyihi, dan Allah berada di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Allah bercampur dengan arsy? Tidak. Yang kita yakini ba'inun ala arsyihi, terpisah dari makhluknya. Arsy itu makhluk atau bukan? Makhluk. Jadi Allah terpisah dari makhluknya. Wal khalqu ba'inun minhu,
Dan Allah itu makhluk terpisah dari Allah bila hululin, tanpa ada penyatuan. Akidah hulul ini akidah penyatuan wujud, persatuan jasad, persatuan wahdat wujud, hulul, ya. Wala mumazzajah itu tercampur. Wala ikhtilaf tercampur juga. Wala mulafaqah, dan tidak juga mulafaqah, menempel. Tidak menempel. Li'annahu al-fardul barin minal khalqi, karena Allah itu terpisah dari, ya, dia adalah satu yang terpisah dari makhluknya. Al-wahid al-ghani al-khalqi, hanya satu-satunya dan terpisah dari makhluknya. Jadi ya santai aja sih sebenarnya kalau kita ya pernah saya satu muslim al-abad atau yang lainnya ditanya, apakah benar perkataan bahwa sebagian besar akidah masyarakat di dunia adalah akidah Asy'ariyah? Akidah Asy'ariyah yang mengatakan, yang mereka tidak mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy, atau semua ada yang mengatakan tidak boleh kita mengatakan Allah ada di mana, sebagian lain mengatakan Allah berada di mana-mana. Atau akidah yang lain, Asy'ariyah yang lain. Maka kita katakan, orang awam yang membaca Al-Quran dan hadis langsung belum diajarkan doktrin Asy'ariyah, insya Allah selamat akidahnya. Insya Allah selamat. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran sesuai yang dia pahami bahasa Arab. Oh, ternyata Allah itu seperti ini. Allah itu tidak berbuat zalim. Allah itu seperti ini. Allah sangat penyayang. Allah itu berbicara. Allah berada di atas arsy. Dibaca. Baca itu yang dipahami. Nah, yang rusaknya itu ketika dia belajar di pondok pesantren atau di kajian-kajian. Sifat itu sifat 20 saja. Sifat 20. Allah wujud, tidak bako. Mukhalafatul hadisi, ilmu binafsihi wa hadaniyah qudrat iradat, dan seterusnya. Sampai 20. Ya sudah. Tuh. Nabi gini. Kalau ini apa? Yuhibbu. Apa yuhibbu ini? Oh, itu mencintai, maksudnya Allah iradatul khair, menginginkan kebaikan. Oh, Allah mengazab. Yu'adzib. Berarti Allah mengazab orang-orang kafir. Oh, itu iradatus syarr. Allah menginginkan keburukan. Loh, kok susah? Susah enggak itu? Akhirnya apa? Orang-orang yang membaca dalil harus apa? Bertanya, ini dikembalikan ke sifat yang mana? Padahal yang namanya bahasa Arab, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa yang dipahami oleh para sahabat. Bagaimana mereka memahami? Tidak perlulah diajarkan ini sifat 20. Enggak. Dan apakah Rasulullah SAW juga menyebutkan sifat Allah itu hanya 20? Bahkan Nabi SAW menyebutkan lillahi tis'un wa tis'una isman wa man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Ya. Menghafalnya maka dia akan masuk surga. Karena ketika disebutkan Allah yang mudah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat rahmat, ya kan? Sifat rahmat. Ada tidak di dalam sifat 20 sifat rahmat? Ada tidak? Tidak ada.
Tidak ada boten enten. Tak nare saudara. Begaga saudara. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu yang seperti ini orang akan mikir lagi. Loh, ini kan Allah memiliki sifat apa? Nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti ini kan nama Allah. Iya, nama Allah. Mereka akan dihadapi dengan banyak pertentangan di dalam hati mereka. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang mereka pahami di dalam hati mereka. Ketika mereka lihat sifat Allah itu kan sifat Allah 20. Gitu ya. Sifat Allah 20. Bingung mau masukkan ke mana? Dari 20 sifat itu. Ya, tapi kalau misalkan oleh karena itu orang yang awam ketika dia membaca bahasa Arab Al-Quran dan terjemahannya paham bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu pasti apa? Selain Allah bernama Ar-Rahman yang Maha Pengasih, pasti ada sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu apa? Sifat rahmat dan sifat kasih sayang. Sehingga apa? Ya, orang yang tidak belajar itu lebih selamat akidahnya insya Allah. Baik. Berkata Syekhul Islam di sini Ibnu Taimiyah, Ahlussunnah wal Hadits wa salaful ummah muttafiquna ala annahu fawqa samawati ala arshi ba'in min khalqihi. Laisa fi dhatihi syai'un min makhluqatihi wa la fi makhluqatihi syai'un min dhatihi wa la ala dhalika nususul kitab was sunnah wa ala dhalika nususul kitab was sunnah wa ijma' salafil ummah wa imam sunnah bal ala dhalika jami'ul mu'minin min al-awwalin wal akhirin wa ahli sunnah wa salafil ummah muttafiquna ala anna man ta'awwala tawa bi ma'na istawla wa ma'na akhar yakfi an yakuna Allah fawqa samawati wa fawqa samawatihi fa huwa jahmiyun dal. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Hadis, Ahli Sunnah wal Jamaah dan ahli hadis, wa salaful ummah dan kaum pertama umat ini. Muttafiquna, mereka sepakat ala annahu fawqa samawati ala arsy. Bahwasanya Allah berada di atas arsy. Ya. Kalau tidak percaya, maka bacalah langsung kitab para ulama hadis yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan alhamdulillah sebagian teman-teman kita sudah menulis ya di internet 100 atau 1001 asar yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas arsy. Salah dari perkataan para pendahulu. Ba'in min khalqi, terpisah dari makhluknya. Laisa fi dzati syai'un min makhluqatihi, tidak ada satu zatnya sedikit pun min makhluqatihi yang itu adalah makhluknya, wala fi makhluqatihi syai'un min dzatihi, dan tidak ada juga di dalam makhluknya sesuatu dari zatnya. Wa 'ala dzalika nususul kitab was sunnah, karena itulah wala dzalika atas inilah nususul kitab was sunnah wa ijma'us salaf. Itulah ditunjukkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah dari ijma' salaful ummah, para terdahulu, orang-orang terdahulu. Kalau disebut salaf artinya apa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para sahabat, kemudian muridnya para sahabat, kemudian murid-muridnya, murid-muridnya para sahabat. Ya. Nah, ini adalah kurun yang mufaddalah, yang diutamakan. Wa imam sunnah, dan seluruh imam sunnah, termasuk Abu Hanifah, ya, mengatakan semuanya di atas kami. Imam Syafi'i, silakan ada buku apa? Manhaj Aqidah Imam Syafi'i, karena Syekh Muhammad Al-Aqil, Muhammad bin Abdullah Al-Aqil. Disertasi atau tesis ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu bagus sekali bukunya, Aqidah Imam Syafi'i, Aqidah Imam Syafi'i. Bal ala dzalika jami'
jami'ul mu'minin min al-awwalin wal akhirin. Dan seperti itulah keyakinan seluruh orang-orang yang beriman dari awal sampai akhir dan juga al-sunnah salaful ummah mutafiquna ala anna man ta'awwala istawa bimana istawla. Barang siapa yang menafsirkan istawa artinya istawla atau bimana akhar atau dengan makna yang lain, yakfi an yakuna Allah fawqa samawatihi wa huwa jami'un dhal. Ya, maka dia mentiadakan sifat bahwasanya Allah berada di atas langit, maka dia adalah jahmiyun dhal. Dia adalah seorang jahmi, ya, dan dia adalah orang yang sesat. Allahu musta'an. Qauluhu mawjudun wa laysa bima'dum wa la bimafqud. Ini sifat Allah Subhanahu ya, mawjud, Allah ada dan dia tidaklah ma'dum wa la bimafqud dan juga tidak hilang. Ya. Ini sebagian Jahmiyah mengatakan kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat makhluk. Ini yang parah. Jahmiyah yang paling parah. Mereka mengatakan kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Bahkan kita tidak boleh mengatakan Allah itu mawjud atau Allah itu ma'dum. Allah itu ada ataupun Allah itu tidak ada. Ini parah sekali. Oleh karena itu para ulama mengatakan man qala anna Allah, ya, kita tidak boleh mengatakan, cara mengatakan Allah itu ada, tidak boleh kita mengatakan Allah itu ada atau Allah itu tidak ada, maka dia telah menyembah adaman. Dia telah menyembah sesuatu yang tidak ada. Berarti Tuhannya sudah lain. Paham? Menyembah sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin, ya. Wala bimafqud dan tidak hilang. Allah itu ada kemudian hilang, tik gitu ya. Allah itu ada, hidup, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Wa hadzal kamal rububiyatihi. Ini kesempurnaan dari rububiyahnya. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang di atasnya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah, ya pokok itu kekallah wajhu rabbik, wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Begitu pula dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Begitu pula surat Al-Qasas, kullu syai'in halik illa wajha, seluruhnya akan binasa kecuali wajahnya. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan dulu masalah bersemayam ini. Habis sisa lanjut, yang mau lanjut, yang enggak silakan enggak. Ya. Sebentar saya kita lanjut. Ada pertanyaan? Sudah ada. Baik, kita azan dulu ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, masalahnya ini arti semayam sendiri itu ya masih kurang jelas di dalam yang dipahami oleh masyarakat kita orang Indonesia. Bersemayam kan misalnya seperti asas bersemayam di atas rumah gitu kan, berada di atas rumah, ngikutin sebagainya. Ya, yang lebih tepat arti istiwa itu berada di atas. Ya, berada di atas. Adapun makanya ketika dipilih arti bersemayam itu masih ada makna yang kurang cocok sepertinya. Menurut saya itu ada makna yang kurang cocok karena arti istiwa yaitu bersemayam, istiwa itu adalah ala wartasa, berada di atas dan tinggi. Di atas dan tinggi itu arti dari istiwa. Ya, Allah.
Kata lebih baik kita mengartikan berada di atas daripada menggunakan kata bersemayam. Ada yang lain silakan? Bisa Pak? Iya. Iya benar. Ya jadi perkataan seperti ini memang kita untuk mengatakan kafir keluar ini kaidah. Adapun kalau kita terapkan ke orang per orang itu berat, harus memiliki dua syarat. Yaitu iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah dengan dia paham. Wa intifaul mawani, hilangnya penghalang. Dia harus dengan kesadaran, sudah balik, ya, bukan orang gila, dan dia tidak salah takwil, tidak salah di dalam menafsirkan dalil. Kalau dia menafsirkan dalil masih salah, atau dia ikut ikutan orang yang salah menafsirkan dalil, itu belum bisa kita kafirkan. Ya, tapi ini kalau misalkan dia tidak salah, dia paham ada dalil, kemudian dia mengingkari dalil tersebut, kemudian dia mengatakan Allah tidak ada di atas arsy, ini berarti mengingkari dalil. Itulah yang kafir. Adapun orang-orang yang memiliki akidah seperti itu di masyarakat kita tidak bisa langsung kita kafirkan. Allah a'lam bishawab. Ini nukilan tentang hal ini, masalah pengkafiran orang yang mengatakan Allah di mana-mana atau apa, ini sangat banyak dari nukilan para ulama. Tapi untuk penerapan ke orang per orang itu tidak bisa dengan mudah kita mengatakan ini kafir, ini tidak kafir, ya. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain, saudara? Ya. Jadi, Allah lah bentuk yang kedua timba itu perkataan Allah dari mana Anda ketahui? Tahu ya? Allah yang kedua saya tidak tahu. Apakah dia riwayat sahih atau tidak? Untuk yang pertama, ya, apabila kalian mudah, maka janganlah kalian mudah ke depan, karena Allah ada berada di depan kalian. Nah ini pertama, depan itu adalah adalah jihad yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berada di depan, dan tidak ada perselisihan ketika Allah berada di atas, Allah juga berada di depan. Ya, karena ketinggian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, maka kita tetap yang berada di atas tetap berada di mana? Di depan kita, tidak menjadi masalah. Allah berada di atas dan di depan, apa menjadi masalah? Menjadi masalah atau tidak? Di depan tapi di atas, masalah apa tidak? Tetap berada di atas, ya. Dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di depannya kita ini, enggak. Allah berada di atas. Maksud di depan dengan ketika kita, kenapa disebut kata depan? Karena kita sedang munajat, sedang meminta, bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun Allah berada di atas, tetap kita katakan apa? Dia berada di depan. Kenapa? Karena kita sedang berbicara dengan yang tidak tuli dan tidak buta. Ya, jadi tadi tersebut tidak menjadi masalah. Allah berada di atas dan dia di depan kita, karena sedang kita berbicara. Apakah ketika kita berbicara sopan kalau kita bilang berbicara di samping? Ya, tidak. Maka penggunaan kata yang tepat adalah di depan. Di depan.
Baik. Dan tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di kita ini bersatu dengan udara, tidak berada seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Ada yang lain? Jadi mengenai keyakinan ini, Allah berada di atas arsy, tidak bersatu dengan makhluknya. Inilah akidah yang dari dulu, bahkan kaum jahiliyah pun meyakini hal ini. Kaum jahiliyah pun meyakini hal ini. Ya. Allah alam, bisawab. Kita cukupkan. Insyaallah kita salat dulu, kemudian insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.